Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi guys, sudah selesai guys di Motor Project. Oke, kali ini guys, tadi saya beli kunci untuk buka kampas ganda si Honda. Ini kunci puli Matic 3941. Oke, dan saya beli guys ya, beli ini kerap injektor cleaner guys. Ini seperti semprot gitu guys untuk throttle body jok punya semua lah. Isinya 500 mili, harganya 35.000 guys ya, 35.000, dan kunci itu harganya 45 guys ya. Semua itu jadi totalnya 80.000, cuman untuk memanjakan si putmer gua guys. Oke, nggak apa-apa guys, karena si putmer ini lagi ngambek guys. Terkadang-kadang saat digas gitu dia berebet gitu, berebet gitu. Mungkin di situ injektornya kotor lagi guys. Karena kemarin itu udah normal lagi, sekarang udah kumat lagi guys. Permasalahan terbesar itu karena saringan filter itu kotor guys. Tapi ya kemarin tuh mau beli dia tidak ada, dan mau bongkar lagi nggak sempat, karena kemarin itu sekalian masang o-ring mau dipasang, tapi ternyata nggak ada. Jadi saya pasang karena bensinnya itu tumpah-tumpah guys, rembes-rembes, jadi saya belikan aja guys. Oke, sekarang saya mau ke rumah dulu, pulang. Dan intinya kayak saya tuh jujur, saya tuh males banget guys untuk ke bengkel, apalagi sekedar untuk servis itu, karena saya sering kecewa dengan pelayanan dari bengkel-bengkel yang saya datangi itu guys. Dari sisi dari sisi finishing itu, seperti waktu pertama kali saya ganti itu seal CVT saya ganti bocor guys, karena ternyata dipaksa dia masukkannya, saya paksa, jadinya bagian tengah itu sobek dan akhirnya rembes gitu guys. Dan ini ada kendala lagi guys, si putmer itu tutup rumah rollernya itu nyangkut guys, nggak bisa lepas dari as pulinya gitu guys. Jadi makanya saya belikan pembersih injektor atau pembersih karat itu guys, karena supaya siapa tahu dengan disemprotkan itu bisa hilang yang bikin nyangkutnya itu guys. Kalau tidak ya sudahlah, bawa ke bengkel lagi besok. Dan kenapa saya beli itu guys, karena selama ini saya bongkar kampas ganda itu menggunakan obeng min gitu. Jadi saya fokus lokot-lokot, dan akhirnya kuncinya itu udah cuil gitu guys. Jadi ya daripada nanti jangka panjang berbahaya, jadi saya beli kuncinya. Ternyata saya pikir kunci itu mahal banget guys, perkiraan saya itu di atas 50-an gitu guys. Ternyata cuma 45.000, cinta murah. Kau tahu dari awal saya beli guys, saat beli part-part itu guys. Dan di sini saya bikin video itu sambil belajar dan nge-share gitu guys. Jadi intinya saya tuh bukan bengkel, bukan seorang mekanik gitu guys, karena saya bukan lulusan dari mekanik. Saya tuh lulusan dari teknik komputer dan jaringan gitu guys. Seperti orang awam bilang tuh ya, saya di jurusan TKJ atau TI itu, teknik informatika gitu guys. Tapi karena basic saya tuh di mekanik gitu guys. Karena awalnya tuh gini ya, awal ceritanya saya sekolah menimba ilmu ke SMK itu, awalnya saya tuh pengen menjadi seorang mekanik gitu guys. Awal ceritanya tuh saya mendaftar di jurusan mekanik otomotif, tetapi saat pendaftaran itu saya disuruh memilih jurusan selain dari yang saya pilih itu, jurusan mekanik otomotif, dan pilihan lainnya itu harus ada satu lagi, karena kata panitianya itu jikalau atau andai kata kita tidak lolos di jurusan itu, kita bisa dialihkan ke jurusan yang kita pilih, atau pilihan kedua gitu guys. Jadi ya intinya intinya ya saya mungkin kurang beruntung, dan mungkin basic saya tuh harus dirubah dari mekanik, tangnya harus kotor-kotoran, dan harus berteman dengan oli, banyak berteman dengan kunci-kunci. Jadi saya harus beralih ke dunia
komputeran gitu guys. Intinya ya saya belajar dari komputer dari nol guys. Kenapa saya bilang dari nol? Karena saya belum pernah selama saya dari SD SMP itu memegang komputer gitu guys. Ya kalau lihat pernah, tapi memegang atau mengoperasikan belum pernah sama sekali. Dan nama-nama partnya pun saya tidak tahu. Itu saya dari nol guys untuk belajar masalah itu guys, masalah komputer. Dan di situ ya saat iya ini cerita dari masa lalu juga. Jadi intinya pas saya daftar, saya berikan jurusan pilihan kedua tuh saya jurusan TI gitu guys. Karena di situ jurusan itu ada 4 guys, mekanik otomotif, terus akuntansi, teknik komputer dan jaringan, dan satu lagi tuh teknik elektronika atau mekanik yang elektro gitu lah, pokoknya bagian elektro gitu guys. Di situ saya pilih yang TKJ. Saya tuh sebenarnya nggak tahu masalah TKJ itu apa, karena disuruh pilih ya udah asal pilih aja gitu guys. Dan di situ saat ada apa berita kelulusan itu siapa aja si murid yang lulus seleksi atau lulus seleksi dari sekolahan itu ya. Waktu itu saya baca dari, karena tiap jurusan itu ada 3 kelas guys. Mekanik otomotif 3 kelas gitu guys. Jadi TI itu ada 2 kelas dan akuntansi 2 kelas, dan mekanik elektro itu nggak ada, karena menurut infonya sih peserta didiknya cuman ada 15 orang, jadi dibatalkan. Dia harus minimal 25 ke atas itu guys. Jadi ya intinya ya itu guys. Jadi di situ saya melihat dari tiga kelas itu, mekanik otomotif A, B, C itu saya cuman bisa menjumpai nama saya di jurusan teknik komputer dan jaringan itu guys. Di situ saya sangat frustasi banget guys, karena pulang-pulang tuh saya udah kecewa banget, dan saya tuh udah putus asa lah gitu beratnya. Jurusan yang saya buru-buru, yang saya mau tekuni lebih dalam lagi, ternyata saya harus dialihkan ke jurusan yang nol, yang saya tidak tahu. Dari nol itu guys, dari nol saya tidak tahu. Jadi sehingga cerita, saya pulang ke rumah, cerita orang tua dan gini, kalau saya tidak masuk ke jaringan mekanik otomotif dan saya lolos di teknik komputer jaringan. Di situ saya pengen sekali pindah sekolah gitu guys, mungkin ke sekolah SMK lain gitu guys. Tapi ya berhubung saya memikirkan biaya untuk masuk itu aja udah besar banget guys. Zaman saya itu sekitar 2 juta lebih lah untuk biaya pendaftaran sama baju-baju gitu guys. Dan di situ ya sedikit apa ya, frustasi ya, dan apalah banyak frustasi ya, dan ya bingung pun iya. Jadi ya intinya ya orang tua menyarankan ya ikuti aja, selagi itu siapa tahu ada rezeki di situ gitu guys. Jadi intinya saya berusaha untuk belajar dari situ, dan alhamdulillah ya saat saya belajar di nol itu semester pertama saya bisa mendapatkan peringkat 1 gitu guys, peringkat 1 di kelas gitu guys. Karena satu kelas itu kelas A, kelas B, saya itu di kelas A nya gitu. Biasanya di kelas yang A itu orangnya super cerdas lah gitu guys. Jadi ya intinya gitu guys, saya tidak mendapatkan kesulitan dalam belajar gitu guys. Ya intinya mungkin karena saya juga belajar dari situ gitu guys. Ya dari situ juga saya bisa mendapatkan peringkat 1 selama selama kelas 1 guys. Semester 1, semester 2 itu saya dapat peringkat 1, dan setelah kelas 2 saya masih juga di kelas kedua guys, kelas A, dan di situ saya mendapatkan yang gimana ya, ibarat kata ya lebih pintar dari saya lah mungkin gitu. Dan saya turun dari peringkat keempat, dan di situ saya tuh ada sedikit yang janggal ya, kenapa bisa saya tidak bisa mendapatkan. Dan di situ padahal saya tuh sudah berusaha, dan nilai saya tuh nggak jeblok-jeblok banget, tapi ternyata ternyata di situ tuh banyak banget
lawan-lawan saya tuh mempunyai kopean gitu guys. Mungkin dia punya mental untuk mencontek, tapi kalau saya tidak ada untuk mental ke situ ya, intinya gitu. Saya habis itu ya udah pasrah. Mungkin kalau saya mendapatkan peringkat ya mungkin saya apa ya, saya itu usaha saya. Mungkin kalau saya tidak mendapatkan peringkat berarti itu memang rezeki saya juga gitu guys. Ya saya tetap mengikuti apa adanya aja gitu guys. Jadi ya intinya gitu aja. Ya kecewa sih kecewa, tapi untuk apa saya memperdalami kecewa itu. Ya semua intinya penting saya bisa lulus, dan alhamdulillah tahun 2011 saya lulus sekolah di SMK Negeri 1 Pangalengan gitu guys. Sekolah yang menurut saya rekomendasi banget ya, karena dulu tuh SMK di sini baru satu itu guys, SMK Negeri 1 Pangalengan itu pun udah beda kecamatan saya guys. Ya di situ ya intinya saya lulus tahun 2011, dan 2011 itu saya nganggur selama 1 tahun. Setelah 1 tahun saya tuh mencari kerja. Ya intinya mencari kerja yang enak gitu guys. Intinya saya tuh nggak mau kerja berat, nggak bisa kerja kasar atau ke kebun-kebun seperti ini. Dan di situ saya bekerja, mencoba melamar ke sana sini, ke toko. Saya pernah bekerja di toko minimarket gitu guys, dan situ tuh pahit banget guys rasanya. Nggak sesuai juga lah sebenarnya di toko juga. Kalau bagian seperti kita laki-laki cuma bagian pengiriman barang, angkat barang gitu. Gajinya pun nggak seberapa guys. Dulu saya bekerja pertama kali mendapatkan gaji 750.000 1 bulan tuh guys, dan itu belum uang makan, uang bensin. Itu kotor 750.000 saat saya lajang tahun kedua setelah lulus sekolah. Dan disitu saya kerja dan 1 tahun, nggak ada 1 tahun nggak salah, sepertinya saat lebaran. Dan disitu saya keluar karena saya rasa nggak masuk akal, dan saya bekerja mencari kerjaan lain gitu guys. Intinya saya tuh dikasih teman satu kerjaannya itu sebagai debt collector gitu guys. Tapi situ saya nggak ada mental karena saya bukan orang sangar, orang kalem gitu guys. Di situ saya tidak lolos saat tes wawancara. Mungkin rezeki saya tidak ada di bank gitu guys, bank sebagai penagih debt collector. Itulah pekerjaannya sangat penuh resiko ya. Kalau kita tidak maksa, kita dibunuh sama yang itunya guys, kan gitu. Dan setelah itu saya kerja lagi ke toko selama 3 bulan, saya keluar lagi. Dan akhirnya saya bekerja di PT inilah, PT di sini, di PT Perkebunan dekat-dekat rumah saya itu sekitar 25 menit. Saya bekerja situ dari buruh harian lepas atau BHL. Itu kira-kira saya bekerja selama 2 tahun sebagai BHL, masih status kontrak itulah ibarat kata. Ya di situ saya menikmati aja selama 2 tahun. Dan alhamdulillah mungkin ada rezeki di sini. Saya pas kebetulan di situ ada perekrutan karyawan baru, dan saya di situ direkomendasikan oleh staf saya guys. Staf saya itu ya mungkin rezeki saya dari beliau juga, yaitu Bapak Indra. Sekarang dia sudah tidak bekerja lagi di perusahaan yang saya kerja. Dia sekarang sudah berada di Palembang itu guys. Dan di situ saya bekerja dan diajukan jadi karyawan, dan alhamdulillah lolos seleksi dan saya menjadi karyawan inti. Dan situ saya mendapatkan musibah, yaitu saya crash, jatuh dan ketimpa motor yang saya pakai untuk kerja. Dan situ saya mengalami patah tulang, retak tulang kering bagian belakang kaki kanan. Dan disitu saya selama 1 tahun di rumah, tidak bisa apa-apa, tidak bisa berjalan, harus berjalan dengan 2 tongkat. Dan di situ ya sangat menyedihkan. Dan saat pertama kali saya dapat kabar bahwa tulang saya retak tuh, saya udah putus asa, seperti saya tidak akan bisa jalan lagi, karena untuk berdiri saya itu susah banget guys. Sampai saya itu sedih, sampai saya pernah menangis karena melihat keadaan saya seperti ini. Baru saya lolos menjadi karyawan, tapi saya sudah mendapatkan musibah seperti ini. Dan berjalan 1 tahun saya sudah mulai berangsur pulih, dan tahun kedua saya bekerja ya masih bekerja yang santai-santai aja. Dan setelah itu saya dijadikan apa ya, iyalah, habis itu saya diangkat jadi apa ya, habis itu itulah. Dan di situ akhir-akhir ini saya mendapatkan